Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Andini. Silakan duduk Mbak Andini. Ya, terima kasih, Bu. Gimana kabarnya Mbak Andini hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada mata pelajaran atau lagi kosong? Seharusnya ada sibuk tapi Bu Tina izin. Oh, mata pelajarannya Bu Tina. Bu Tina hari ini izin karena ada urusan di luar. Iya, Bu. Terima kasih ya untuk Mbak Andini karena kamu telah meluangkan waktu untuk sesi konseling hari ini. Saya juga mengapresiasi Mbak Andini karena sudah datang tepat waktu untuk sesi konseling. Sama-sama, Bu. Bahkan nanti saya datang 10 menit lebih cepat, Bu. Tadi saya menunggu di depan terlebih dahulu. Wah, bagus dong Mbak Andini, kamu datangnya on time dan sepertinya kamu bersemangat banget untuk sesi konseling hari ini. Hehe, iya, Bu. Oh iya, kemarin kan libur tahun baru. Biasanya kalau libur begitu Mbak Andini menghabiskan waktu dengan kegiatan apa ya? Lebih banyak di rumah sih, Bu. Oh begitu ya, kalau di rumah biasanya kamu melakukan kegiatan apa sih Mbak Andini? Beristirahat atau bantu orang tua atau mungkin ada hobi lain yang kamu kerjakan? Paling banyak main HP sih sama nonton film saja. Kemarin kan ada film Avatar. Banyak juga siswa yang membahas tentang film Avatar sih. Apa Andini udah pernah nonton apa belum? Sudah sih, Bu. Menurut Andini filmnya gimana sih? Menurut saya sendiri ya, Bu, filmnya cukup menarik dan alur ceritanya juga bagus. Kalau kamu nonton film ini, suasana hatimu jadi gimana? Apa merasa terhibur atau justru malah banyak pikiran? Kadang jadi banyak mikir sih, Bu. Omong-omong, kamu datang ke sini karena keinginanmu sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Karena saya sendiri yang mau, Bu. Oke, berdasarkan formulir yang Andini isi kemarin, jadi hari ini Andini merasa ada kebingungan karena memilih jurusan pas SMA nanti ya? Benar, Bu. Ya apa-apa Mbak Andini, tujuan utama sesi konseling hari ini yaitu untuk menggali lebih dalam masalahmu, yaitu karena kebingungan memilih jurusan saat mau masuk SMA nanti. Nah, apa Mbak Andini sudah siap untuk sesi konseling hari ini? Saya sudah siap, Bu. Baik, sebelum memulai sesi hari ini, perlu kita sepakati strukturing bersama bahwa sesi akan berjalan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Saya akan menjadi fasilitator yang akan membimbingmu supaya kamu dapat mencari dan menemukan sendiri jalan keluar atas permasalahan yang kamu hadapi. Selama sesi konseling, kamu bisa mengungkapkan dan menceritakan secara jujur apapun yang kamu pikirkan dan rasakan karena saya akan menjaga kerahasiaan dan privasimu. Di dalam konseling, kita harus menerapkan asas-asas konseling, ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Jadi segala yang terjadi di ruang konseling ini yang mengetahui hanya saya dan Mbak Andini saja. Saya juga berharap Mbak Andini sukarela menceritakan apa semua yang dialami oleh Mbak Andini tanpa ada yang ditutup-tutupi dan dirahasiakan. Apakah ada yang kamu ingin tanyakan? Berarti yang orang tua saya tidak akan diberitahu ya, Bu? Saya tidak akan memberitahu orang tua Mbak Andini apabila tidak ada informasi penting yang harus diberitahu ke orang tua.
kecuali emang ada informasi yang harus diberitahu ke orang tua. Baik Bu, saya sudah mengerti. Baik Mbak Andini, apa posisi duduk Mbak Andini ini sudah nyaman apa belum? Kalau belum, boleh dinyamankan dulu. Sudah Bu. Apakah Andini sudah siap dengan sesi konseling hari ini? Sudah Bu. Bagaimana perasaan Andini saat ini? Boleh diceritakan ke Ibu? Sebenarnya saya masih agak gugup sih Bu. Gak apa-apa Mbak Andini, hal yang wajar saat pertama kali melakukan sesi konseling. Kita bisa mulai pelan-pelan saja. Boleh ceritakan sedikit tentang yang sedang Mbak Andini alami saat ini? Jadi setelah saya lulus dari SMP ini, saya akan mau lanjut ke SMA. Di sana ada jurusan IPA dan IPS. Bu, saya masih kebingung. Saya masih kebingung Bu saat mau pilih jurusan waktu nanti antara IPA atau IPS. Saya takut salah pilih. Jadi Mbak Andini merasa cemas kalau pilihanmu yang tidak tepat, betul begitu Mbak Andini? Iya Bu, rasanya kayak keputusan besar banget. Kalau boleh tahu nih ya, apa yang membuat Mbak Andini merasa kalau ini keputusan yang sangat besar? Soalnya orang tua berharap saya masuk IPA, tapi saya sendiri belum yakin. Jadi ada keinginan orang tua yang cukup mempengaruhi diri Mbak Andini ya? Iya Bu, dari kecil orang tua selalu bilang kalau anak pintar itu harusnya IPA. Bagaimana perasaan saat mendengar itu sejak kecil? Rasanya kayak saya harus membuktikan sesuatu. Kalau tidak, berarti saya gagal. Saya dengar ada bagian dari diri Andini yang ingin diakui dan tidak ingin mengecewakan. Benar begitu? Iya Bu, benar sekali. Saat Andini berbicara tentang takut mengecewakan, menurutmu dari mana perasaan itu berasal? Menurut saya perasaan itu muncul sejak dari dulu. Pas dulu saya sering dibandingkan sama kakak saya pintar di IPA. Jadi figur kakak itu cukup besar dalam hidup Mbak Andini ya? Iya Bu, kakak selalu dibilang contoh terbaik. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua saat ini? Apakah baik-baik saja atau ada renggang gitu? Baik-baik saja Bu, tapi perhatian orang tua lebih ke kakak kalau soal sekolah. Jika kita bayangkan masa kecilmu nih ya, adakah bagian dari diri Andini yang ingin berkata pada orang tuamu? Mungkin saya ingin bilang aku juga ingin dianggap mampu. Bagaimana rasanya saat Mbak Andini mengatakannya? Rasanya sedih sekali Bu, tapi juga ada perasaan lega. Saat ini apakah mungkin suara kecil yang ada di diri Mbak Andini itu masih hidup dalam dirimu? Ya, mungkin itu yang bikin saya pengen masuk IPA, walaupun sebenarnya saya lebih suka pelajaran sosial. Jadi ada konflik antara keinginan Andini sendiri dengan tuntutan moral atau harapan dari orang tua ya? Ya Bu, benar sekali. Bagaimana perasaan Andini berada di tengah-tengah itu?
Rasanya saya seperti tertekan dan takut mengecewakan orang tua saya karena saya tidak mengikuti keinginan mereka. Dengan menyadari hal ini, bagaimana kamu melihat kebingunganmu sekarang? Jadi saya sadar, Bu, masalahnya bukan hanya kebingungan dalam memilih jurusan, tapi juga rasa takut tidak ditahu. Sewaktu kamu memikirkan orang tua dan jurusan IPA itu, perasaan apa yang paling kuat muncul? Takut dibilang tidak pintar atau kurang ambisi. Kalau saya sekarang duduk di sini mendengarkan Mbak Andini berbicara, apakah rasa takut itu juga muncul? Seolah-olah kamu sedang berbicara dengan orang yang bisa menilai pilihanmu. Iya, sedikit rasanya seperti itu. Seperti saya sedang menjelaskan diri saya supaya tidak dianggap salah. Baik, itu udah sangat bagus. Jadi saat ini saya bisa terasa seperti seseorang tua atau orang dewasa yang pendapatnya menentukan hidupmu. Benarkah Mbak Dini? Sepertinya begitu. Kalau begitu, mari kita coba berada di situ sebentar. Anggap saja saya adalah sosok yang kamu rasa punya kuasa atas keputusanmu. Jika kamu ingin berbicara sebagai dirimu yang sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin bilang kalau saya suka IPS. Saya merasa lebih nyaman di sana, tapi saya takut dianggap tidak punya masa depan. Jadi kamu ingin diakui bahwa pilihanmu bukan berarti kamu gagal, tetapi karena di sanalah dirimu merasa hidup. Benar begitu? Iya, saya cuma ingin dipercaya bahwa saya bisa meski duduk di IPA. Saat kamu mengatakan ini kepada saya, yang saat ini seperti sosok orang tuamu, bagaimana perasaan Mbak Andini? Campur aduk, takut tapi juga lega, karena saya jarang bisa mengatakan secara langsung. Jadi selama ini suara hatimu lebih sering disimpan ya? Iya, saya lebih menurut saja, tapi di dalam hati tetap gelisah. Baik, sekarang mari kita perhatikan bersama. Pengalaman itu seperti terulang lagi di sini. Kamu berbicara pada saya yang tadinya terasa seperti sosok orang tua, tapi kali ini kamu didengarkan, tidak disalahkan atau tidak dipaksa juga. Iya, rasanya berbeda. Nah, perbedaan ini yang penting karena di sini kamu belajar bahwa perasaanmu berhak ada, kamu berhak didengarkan, dan keputusanmu berarti. Saya jadi merasa sedikit lebih yakin dengan diri saya. Nah, bagus, keyakinan itu tumbuh dari keberanianmu. Kita tidak sedang memilih jurusan hari ini, tapi kita sedang membangun ruang agar kamu bisa mengenali dirimu sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Iya, Bu, saya mengerti. Mari kita ulas kembali apa yang benar-benar kamu inginkan jika tidak ada tekanan dari siapapun. Rasanya saya ingin masuk jurusan IPS
karena saya suka mengamati, baca tentang ekonomi dan psikologi. Bagaimana tubuhmu merespon saat mengatakan itu? Rasanya lebih ringan, lega. Nah, itu tanda tubuhmu menyetujui pilihan itu. Sekarang, apa yang kamu bayangkan jika kamu tetap memilih IPA hanya untuk menyenangkan orang tuamu itu? Saya takut kegiatan belajar saya terganggu, jadi tidak fokus karena masuk ke jurusan yang tidak saya minati. Jadi, ada resiko kamu kehilangan dirimu sendiri ya? Iya, Bu. Saya akan merasa kehilangan diri saya sendiri. Jika orang tua Andini kecewa, apa ketakutan terbesarmu? Saya takut orang tua saya menjadi tidak bangga kepada saya karena saya tidak masuk ke jurusan yang dipilihkan orang tua saya. Pada sesi sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa kebingunganmu dipengaruhi keinginan untuk menyenangkan orang tua saja, sekaligus ingin mengikuti minatmu sendiri. Nah, sekarang menurutmu apa makna dari pemahaman itu bagi hidupmu? Saya jadi sadar kalau selama ini saya lebih sering nurut supaya orang tua nggak kecewa. Padahal saya juga punya keinginan sendiri. Nah, itu sudah sangat bagus Mbak Andini. Itu pemasukan yang penting. Setelah memahami hal itu, perubahan kecil apa yang kamu lakukan agar lebih seimbang antara menghargai orang tua dan menghargai diri Andini sendiri? Mungkin saya ingin belajar menyampaikan pendapat tanpa takut dulu dan secara pelan-pelan. Itu langkah yang sudah sangat adaptif. Jika nanti kamu memilih jurusan IPS misalnya, bagaimana caramu tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua? Saya akan tetap belajar sungguh-sungguh supaya mereka tahu saya serius. Dan saya juga mau jelaskan alasan yang baik-baik. Kedengarannya kamu mulai bisa mengambil keputusan bukan hanya karena takut mengecewakan, tapi juga karena memahami dirimu sendiri. Bagaimana perasaanmu saat membayangkan hal itu? Masih ada takut, tapi lebih ringan dibanding sebelumnya. Rasa takut itu wajar Mbak Dini, namun sekarang kamu sudah punya kesadaran baru dan cara yang lebih dewasa untuk menghadapinya. Itu menunjukkan perkembangan yang baik jika kita melihat kembali pengalaman masa lalumu, di mana kamu sering menuruti orang tua. Mungkin sekarang perasaan itu juga muncul dalam hubungan kita. Rasa takut itu wajar, namun sekarang kamu sudah punya kesadaran baru dan cara yang lebih dewasa untuk menghadapinya. Itu menunjukkan perkembangan yang baik jika kita melihat kembali pengalaman masa lalumu, di mana kamu sering menuruti orang tua. Mungkin sekarang perasaan itu juga muncul dalam hubungan kita misalnya. Apakah kamu juga merasa ingin memberikan jawaban yang saya harapkan? Iya, mungkin sedikit. Saya kadang takut sudah jawab. Salah. Ulangi. Iya, mungkin sedikit. Saya kadang takut salah jawab. Rasa takut itu wajar Mbak Nini.
Namun, sekarang kamu sudah punya kesadaran baru dan cara yang telah dewasa untuk menghadapinya. Itu menunjukkan perkembangan yang baik jika kita melihat kembali pengalaman masa lalu, di mana kamu sering menuruti apa keinginan orang tuamu. Sekarang perasaan itu juga muncul dalam hubungan kita misalnya. Apakah kamu juga merasa ingin memberikan jawaban yang saya harapkan? Ya, mungkin sedikit. Saya kadang takut salah jawab. Terima kasih sudah jujur ya Mbak Andini. Di mana pola lama muncul kembali dalam situasi sekarang. Dengan menyadarinya, kita bisa belajar memahami dirimu lebih dalam. Menurutmu, apa yang sebenarnya paling kamu butuhkan saat ini? Saya butuh diyakinkan bahwa memilih minat sendiri itu tidak salah, dan saya tetap bisa jadi anak baik. Oh, jadi bukan hanya soal pilihan jurusan ya, tapi juga tentang keyakinan bahwa kamu tetap layak disayangi meski tidak selalu mengikuti keinginan orang tuamu. Benar begitu Mbak Andini? Iya Bu, benar sekali. Nah, kalau kamu melihat dirimu saat pertama datang ke sini dan membandingkan dengan hari ini, kalau kamu melihat dirimu saat pertama datang ke sini dan membandingkan dengan dirimu yang sekarang, apa perbedaannya? Tadinya saya hanya bingung dan takut. Sekarang jadi lebih paham kenapa saya merasa begitu. Saya juga lebih yakin dengan diri saya. Apakah kamu merasa masih membutuhkan sesi selanjutnya yang lebih intensif atau saat ini sudah cukup untuk sementara? Untuk sekarang rasanya sudah sangat cukup Bu. Kalau nanti saya butuh bantuan dari ibu lagi, mungkin saya akan datang lagi ke sini. Baik, saya menghargai kejujuran Andini. Saya juga melihat kamu sudah memiliki pemahaman yang baik tentang dirimu sendiri, kemampuan mengambil keputusan, cara sehat berkomunikasi dengan orang tua itu perkembangan yang sangat positif. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, apa satu hal penting yang ingin kamu pegang dari proses ini? Hal penting yang akan selalu saya pegang adalah bahwa saya tetap boleh punya pilihan sendiri tanpa harus merasa jadi anak yang buruk. Semoga pemahaman ini menjadi bekal untuk langkahmu berikutnya. Terima kasih banyak Bu, saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Sama-sama Andini, kamu sudah bekerja keras memahami dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu membutuhkan ruang untuk bercerita lagi, Ibu siap mendengarkan cerita Andini. Pintu konseling selalu terbuka untuk Andini. Baik Bu. Mari saya antar.